Orang Jawa sudah sampai pada tingkat urip ki mampir ngombe. Ya, sekarang ditafsirkan ganda, kalau mampir ngombe itu artinya minum bir. Kalau ngeteh sama ngopi itu namanya mampir medang. Jadi kalau ngebir sekarang nanti mampir ngombe. Nah. Maksudnya ngebir. Nah, itu tafsir arek-arek saiki gitu, nakal-nakal. Ya. Hidup mampir ngombe itu kan selevel sama, itu kan sudah selevel kesadarannya sama innamal hayatud dunya illa laibun walahun, innamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Hidup ini cuma senda gurau, hidup ini cuma perhiasan sesaat, kan begitu. Jadi budaya manusia bisa mencapai tingkat itu, tapi tidak mampu budaya dan peradaban manusia mencapai ke tingkat asmaul husna, tidak bisa. Tidak bisa mencapai kata Jibril, tidak bisa. Kalau kata Jibril harus Allah yang ngasih tahu. Jadi Allah memberi informasi mengenai dirinya sendiri dan aparat-aparatnya. Kita tidak bisa menyelidiki. Kita nggak tahu berapa jumlah malaikat, berapa ras, tugasnya apa saja. Yang dibilang ke kita kan cuma beberapa saja. Tapi ada 99% dari jumlah malaikat yang kita tidak dikasih tahu oleh Allah. Dan Allah sangat banyak menyisakan ketidaktahuan kita. Jadi informasi Allah itu pintu-pintu saja, kita sendiri yang harus memasukinya. Jadi nggak mungkin riset seorang calon dokter bisa mencapai kesimpulan tentang 99 nama Allah, kan nggak mungkin. Tidak mungkin ada riset dokter mencapai pengetahuan bahwa Allah itu menciptakan manusia karena cintanya kepada Muhammad, kan tidak mungkin. Laula gaya Muhammad lan akhluka hadal aflak. Kalau tidak karena cintaku kepadamu wahai Nur Muhammad, wahai cahaya yang terpuji, maka aku tidak akan menciptakan seluruh alam semesta ini. Nah, kalau kebudayaan kan tidak mungkin mencapai itu. Artinya setinggi-tinggi kebudayaan Timur, kebudayaan Jawa, Sunda dan sebagainya, tetap di level tertentu dia membutuhkan informasi dari Allah. Itulah fungsi dari kitab suci, gitu Mas. Maka saya memperhatikan nabi-nabi tidak diturunkan pada bangsa yang mampu mencapai tingkat peradaban seperti di sini. Gitu loh Mas. Jadi orang Indonesia ini tidak dikasih nabi sudah bisa kok hidup baik. Itu bayangkan tuh yang dikasih nabi, sudah dikasih nabi masih kayak gitu loh. Gitu loh Mas. Meskipun kita jangan lantas menjadikan Jawa sebagai agama. Kan kalau orang orientalis mengatakan ada religion of Jawa. Loh, itu bukan religion, religiosity of Jawa. Kalau religion itu formal, berasal dari Allah. Percaya atau tidak percaya itu aja masalahnya. Tapi kalau yang disebut kejawen itu religiositas, dia bukan religi. Gitu loh. Nah, jadi kalau ada album religi itu dosa besar. Kalau ada kata istilah album religi tidak boleh, album religius oke. Tapi kalau album religi itu top down. Kalau religiositas itu bottom up. Sholawat itu dari bawah ke atas, tahlil dari bawah ke atas. Tapi kalau Quran, sholat, rukun Islam, rukun iman dari atas ke bawah. Nah, di luar Islam tidak dipahami itu. Itu loh teman-teman sekalian. Orang Islam sendiri mulai tidak memahami. Kok ada album religi? Gusti Allah, ya apa karena piara musiknya studio guys. Sopo aji apa mungkin ngono akhirnya. Iku lah senengannya berapa di India itu lah ngono kan. Sudah meninggal. Itu teman sekalian. Jadi Tuhanmu sama atau tidak dengan Tuhan saya? Ya enggak, ayo ditutup nang di warung ngono. Si apa rupane Gusti Allahmu ya apa? Tuhan itu tidak bisa Anda potret dengan beda atau sama. Sebab beda atau sama itu idiomatik materialnya manusia. Dia di luar ojo meneh Gusti Allah ya. Saya aja menempuh hidup di mana takut dan berani itu tidak ada. Optimis, pesimis itu tidak ada saya. Saya tidak menempuh cara hidup yang ada takutnya, ada beraninya. Wah, cak nun kendel jare sapa kendel. Wah, cak nun wedi jare sapa wedi.
Saya melakukan itu bukan karena saya berani, saya tidak melakukan bukan karena saya takut. Tidak ada hubungannya sama takut sama berani. Yang melakukan masuk, wih, matahari penuh keberanian, bersinar dia di pagi hari. Ya gak kan ya matahari yang menuiku. Matahari kan beliau, nggak ada. Nah hiduplah seperti alam, bukan karena berani engkau berkokok pagi-pagi. Kan begitu. Nggak ada hubungannya, itu kan kecengengan mental saja. Orang bilang berani, orang bilang takut. Ya, waktu kecil masih takut lewat kuburan gitu. Makanya saya alhamdulillah sejak kecil senang banget masuk kuburan. Dari kecil saya sering tidur siang, kalau udah angon wedhus saya tidur di kuburan, tidur di maesan itu, di pagi maesan, tidur di situ. Di situ kan bebas, jadi orang tua saya juga tidak nyari karena aras-arasan melbu kuburan kan. Maka saya memilih tempat-tempat yang tidak terkejar. Waktu di pesantren Gontor itu jam 10 malam semua harus di dalam kamar, keluar kamar tidak boleh. Tapi saya keluar. Kenapa? Saya mau kencing. Masa kencing tidak boleh? Boleh kencing. Nanti ada bulis itu polisi. Terus nanti saya melewati polisi, kemana saya mau kencing? Oh ya silakan. Tapi setelah kencing saya terus ke sana. Dia tidak ngejar, dia tidak berani ke sana. Oh di sana ada hantu macam-macam, ono kaki 3. Ono sikil 3, kaki 3. Kalau ada hantu gitu kan, bayangin tau udah takut. Jadi mereka tidak ngejar saya. Saya masuk ke sungai, saya masuk ke barongan-barongan. Terus nanti ada tangan beredar-edar bawa surat. Kasih itu hantunya kasih. Gontor itu. Nah sudah bulisnya menjaga. Tapi kalau sampai ke sana mereka tidak berani. Begitu juga di Indonesia. Negara ini beraninya di situ. Kalau Anda masuk ke wilayah yang sana, negara tidak berani. Jadi maknya itu memperluas hidup Anda, di mana negara tidak bisa menjangkau, maka negara akan minta perlindunganmu pada suatu hari. Gitu loh. Nah, jadi Tuhannya sama atau tidak. Terus pertanyaan kedua, Mbak, bukan yang ada, yang itu, yang masnya tadi, yang teologi tadi. Gimana cara kita memperlakukan Tuhan saya, tak? Kenapa kok Tuhan melakukan itu? Bagaimana kita memperlakukan Tuhan? Bagaimana kita memperlakukan Tuhan? Apa kita harus mengabdi dan seterusnya? Itu maksudnya ya? Mas, bagaimana kita memperlakukan Tuhan? Itu gimana? Lebih efektif, lebih produktif kalau ada berjuang terus, ihdinas siratal mustaqim terus. Perkara berhasil tidak berhasil, ya sudah pasti dong. Anda pasti akan lebih berhasil karena daya juangnya Anda lebih tinggi. Di samping harus pakai ilmu yang lebih tepat dan seterusnya, gitu Mas ya. Jadi hubungannya sama takdir. Maksud Anda takdir itu apa? Oh enggak, kerja keras Mas, kerja keras. Meskipun ada contoh dari istri saya tadi itu, tapi itu tidak lantas kita bisa menentukan, saya terang-terang aja nanti kalau mau. Tidak, kalau saya tetap kerja keras. Kiai Kanjeng itu kalau pentas, sangat ketat Mas. Perkara penonton pasti senang itu sudah pasti, tidak ada masalah, tidak pernah gagal. Tapi gagal suksesnya Kiai Kanjeng tidak pada hasilnya ke penonton. Tapi tingkat permainannya seberapa sungguh-sungguh, seberapa konsentrasi, seberapa ikhlas. Jadi reviewnya setelah pentas itu bukan hasilnya, kalau hasilnya pasti bagus lah. Paling tidak 7+ pasti lah. Tapi di belakang panggung nanti ternyata 3 main, 4 main gitu Mas. Jadi parameter kita bukan hasilnya, parameter kita adalah daya juang kita seberapa. Kalau menurut saya biasakan seperti itu. Nanti Anda akan menikmati betul. Akan nikmat betul bagaimana rasanya berjuang. Jadi tanpa hasil pun perjuangan sudah sangat nikmat tuh Mas. Gitu loh Mas.